Bapak Ibu, Ayahanda Bunda, sore hari ini ada kabar baik. Ya, ada kabar baik untuk teman-teman di SGR Academy, teman-teman semua yang nanti sepertinya pemimpin-pemimpin dari SGR Academy, anak-anak muda, milenial sedang menyiapkan program demi program untuk Bapak Ibu semua. Ya, Ayahanda Bunda, SGR Academy sedang menyiapkan program-program terbaiknya untuk para pemimpin-pemimpin, para leader-leader nasional, leader-leader yang hari ini masih bertahan dan beliau konsisten. SGR Academy sedang menyiapkan semua program-program terbaiknya. Bapak Ibu tunggu saja waktunya, para silver, para gold, dan para platinum diajak briefing, diajak meeting bersama, ya, diajak briefing bersama, nanti tinggal tunggu informasinya. Ya, Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini, dan saya mengucapkan terima kasih sama Ayahanda Bunda yang hadir di ruangan Zoom sore hari ini. Yang belum berperingkat Demen, saya doakan di bulan Ramadan ini, di hari yang baik ini, Bapak Ibu berproses menuju Demen sangatlah mudah. Ya, di bulan Ramadan ini, di bulan yang baik ini, Bapak Ibu menuju Demen di bulan Ramadan ini, menuju Demen di tanggal 22 November sangatlah mudah. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan beban Bapak Ibu semua. Yang belum ringan diringankan, yang tidak mudah diangkat oleh Allah sehingga Bapak Ibu semua bertumbuh dan mudah sekali, ringan sekali menuju Demen. Ya, baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama, sore hari ini saya akan sharingkan beberapa orang wanita yang sudah siap OTW menuju berlian. Ya, para wanita yang sudah siap di antara beberapa wanita Bapak Ibu ya. Di antara beberapa wanita. Terima kasih Ibu doanya. Ya. Di antara beberapa wanita, mereka adalah 4 wanita tangguh. 4 wanita tangguh yang siap menuju berlian di 22 November 2025. Seiring dengan program yang akan diluncurkan oleh SGR Academy. Sehingga seperti gayung bersambut Bapak Ibu. Mereka siap lari, lalu SGR Academy memunculkan ide-idenya, program-program berliannya Bapak Ibu. Ya, jadi ini luar biasa Bapak Ibu. Ya, kita punya sosok seorang pemimpin yang sangat peduli dengan kita, yaitu Dr. Sugeng Riyadi dan timnya, anak-anak muda dari SGR Academy. Kita wajib bersyukur Bapak Ibu, kita berada di sekolah yang sampai hari ini di bulan Ramadan pun ya, ngabuburit namanya ya. Sambil menunggu berbuka puasa, kita sambil belajar. Dan sudah berjalan 1 tahun pelaksanaan Zoom ini berjalan, Ayahanda Bunda. Ya, jadi saya Bapak Ibu sore hari ini menghadirkan 4 orang wanita yang betul-betul sudah berkomitmen akan menuju berlian Bapak Ibu. Ya. SGR meluncurkan programnya, mereka menyiapkan dirinya. Jadi seperti baut ketemu sama pasangannya plak gitu. Ya. SGR menyiapkan program terbaiknya, lalu para wanita ini menyiapkan dirinya. Sudah tinggal jalan Bapak Ibu. Ini keren kan? Nah, pertanyaannya, apakah ada, pertanyaannya nih Bapak Ibu, apakah ada orang-orang yang siap menuju berlian, menuju Demen, selain dari 4 orang wanita ini? Kalau ada dan mau Bapak Ibu, semoga Allah mendengar. Bapak Ibu saya pengen lihat ya. Saya pengen lihat Bapak Ibu ketik angka 111. Saya coba belajar dari Pak Henry nih. Yang siap menuju berlian Bapak Ibu di 22 November ya. Semoga ketikan jari Bapak Ibu dilihat oleh Allah, disaksikan oleh malaikat, lalu diaminkan oleh Allah. Ya.
Wow, itu banyak banget ya yang ngetik angka 1 yang bilang saya. Masya Allah. Semoga ayanda bunda yang mengetik angka 1 yang bilang saya, Allah ijabah doanya. Allah Amin. ijabah doanya. Amin ya Allah. Allah ijabah doanya. Allah kabulkan ya. Baik Bapak Ibu, sore hari ini saya akan menampilkan beberapa orang wanita yang tadinya jaringannya tuh naik. Ya, naik nih, naik tinggi, naik tinggi kencang. Habis itu terjun bebas. Terjun bebas jaringannya. Terjun bebas sehingga jaringannya habis Bapak Ibu. Habis. Ya, habis. Tapi beliau merecovery itu semua sangatlah cepat. Sangat cepat Bapak Ibu. Lalu berbarengan dengan itu semua impiannya satu demi satu tercapai. Impiannya satu demi satu tercapai. Nah, kita belajar dari 4 orang wanita hebat ini Bapak Ibu. Wanita emas yang sedang menuju berlian. Ya. Salah satunya ada Ibu Ireng. Ya, saya nggak tahu namanya siapa. Kayaknya Bu Ireng ya. Bu Ireng udah hadir, Bu Ireng? Halo, Bu Ireng udah Ya, hadir? hadir. Oke, Bu Ireng. Kan kalau kita di SGR Academy itu, kalau kita menjelaskan slide pertama hari Senin dan hari Kamis, itu adalah impian gitu ya, katanya Bu Ireng. Betul ya? Betul. Betul ya? Betul, Nah, Pak Ardi. impian. Pertanyaan saya, impian apakah yang sudah Bu Ireng dapatkan ketika Bu Ireng menjalankan bisnis Live Good? Salah satu aja. Umroh. Umroh. Stop. Ya. Menarik nih, menarik. Sudah tercapai impiannya untuk umroh? Sudah. Alhamdulillah. Hirobbil alamin. Saya mau kasih tahu dulu nih, sama berapa orang nih? 274 orang ini, bahwa ya Bapak Ibu, Ayahanda Bunda, ya Bapak Ibu dengar, saya tidak ada perjanjian percakapan loh sama Ibu ini nih, sama Ibu Ireng ini, ya. Tidak ada perjanjian. Dia tanya, Pak, nanti saya mau ditanya apa? Tanya buka puasa pakai apa? Saya bilang gitu. Ya Bu Ireng ya. Betul. Betul, Coach. Saya nggak nanya. Tanya buka puasa pakai apa? Emang udah takut aja mau ditanya apa? Emang saya polisi? Emang saya pengacara? Bu Ireng, berarti Ibu Ireng sudah sampai ke Tanah Suci berkat Live Good. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya Allah. Ayahanda Bunda, saya mau kasih tahu sama Bapak Ibu semua, ternyata slogan acara hari Senin dan hari Kamis untuk mencapai impian itu sudah ada salah satu wanita. Ya, salah satu wanita di Live Good adalah Ibu Ireng. Jadi bukan pepesan kosong, ya. Benar ya Bu Ireng? Betul sekali, Coach Ardi. Oke, saya mau tanya, berapa bulan Ibu jalankan Live Good lalu Ibu bisa berangkat umroh? 7 bulan. 7 bulan? Wow, luar biasa Bapak Ibu. 7 bulan. Sebelumnya sudah pernah sampai ke Tanah Suci? Belum. Masya Allah. Luar biasa ya. Bapak Ibu ya, Ayahanda Bunda, dengar ya Bapak Ibu, nih dengar nih ceritanya. 7 bulan jalankan Live Good bisa sampai ke Tanah Suci. Bu Ireng, saya mau dengar apa pesan kesan Bu Ireng sama teman-teman yang hadir di ruangan Zoom sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Hardi atas waktu yang diberikan kepada saya
Alhamdulillah. Ya, terima kasih sekali. Saya sangat bersyukur sekali. Alhamdulillah teman-teman semuanya yang hadir di sini. Saya bersyukur sekali karena saya sudah diperkenalkan oleh Live Good ini oleh mentor saya ya. Saya sangat bersyukur sekali karena tanpa beliau ya, beliau yang sudah mendampingi saya, kemudian beliau juga membimbing saya, memberikan saya motivasi-motivasi ya tentang Live Good ini ya. Kemudian juga saya bersyukur sekali juga terima kasih juga kepada ya tadi satu mentor saya ya yang sudah memberikan saya motivasi, bimbingan semuanya ya sampai saya berada di titik atau di peringkat ini. Ya alhamdulillah, terima kasih juga saya ucapkan juga kepada SGR Team ya, SGR Team Dr. Sugeng yang sudah memberikan support system ya berupa Zoom ya setiap 1 minggu 4 kali juga SGR Team ya semuanya, terus juga kepada leader-leader saya ya, leader-leader platinum, gold ya semuanya, komunitas yang membuat saling bisa menyemangati saya terutama ya. Kemudian juga kepada Coach Hardy ya, kepada Bunda Lili, Bunda Rita ya yang selalu membersamai kami juga di setiap Zoom ya, yang tanpa pernah absen menurut saya gitu ya. Terutama special thanks banget buat Bu Yuli, terima kasih banyak yang sudah memperkenalkan saya dengan Live Good karena benar-benar sudah merubah kehidupan saya yang tadinya saya benar-benar nol sekali ya dalam saya berhadapan dengan orang, sama sekali saya yang boleh dibilang saya banyakkan nggak pedenya ya teman-teman semua, tapi keren banget karena support system SGR Team inilah yang bisa merubah tidak hanya saya sehat kantong saya, tapi juga pengembangan diri saya rasakan saya berubah gitu ya, walaupun belum sempurna tapi saya rasakan itu saya sudah berubah gitu loh ya, kepada yang mungkin jiwa leadership saya sudah mulai ada gitu ya. Kemudian yang lain-lain juga pengetahuan saya, kemudian saya juga banyak belajar sekali dari leader-leader yang luar biasa di sini ya. SGR Team benar-benar membantu saya, terutama tim-tim saya juga dalam menambah pengetahuan saya dan tim-tim saya dalam mengupgrade diri saya, dari saya mulai belajar public speaking sampai menjadi pemateri, itu luar biasa sekali. Kemudian itu juga diduplikasi juga oleh sponsor saya ya, tidak hanya SGR Team, saya juga di tim gitu ya. Itu Bu Yulia juga memberikan support system yang hampir sama seperti ini ya, tapi kecilnya ya, itu saya dilakukan setiap hari gitu loh. Jadi teman-teman luar biasa, saya sebenarnya saya melakukan bisnis ini ya, Pak Hardy memulai bisnis Live Good ini dalam keadaan yang nol ya, malah boleh dibilang minus ya. Benar-benar saya modalnya hanya modal nekat aja, modal kemauan dan impian dan kerja keras teman-teman, seperti itu. Jadi saya hanya di awal saya melihat ini sebagai peluang bagaimana apa itu Live Good. Live Good itu adalah perusahaan ya global internasional yang sudah ada di lebih dari 200 negara. Kemudian modal bergabungnya sangat terjangkau, dikerjakannya mudah, kemudian hasilnya benar-benar melimpah. Itu aja yang saya tangkap di awal. Jadi begitu diinformasikan Bu Yulia, saya benar-benar ya saya mau kasih saya waktu. Pada saat itu saya benar-benar tidak ada modal ya Bapak Ibu. Benar-benar saya dikasih waktu 1 kali 24 jam waktu itu sama Bu Yulia untuk saya segera bergabung gitu ya. Karena saya waktu itu saya bilang nggak ada modal, kasih saya waktu gitu.
tapi belum 1 kali 24 jam Bu Yuli sudah bilang ayo segera gabung karena sudah banyak yang mau bergabung teman-teman. Sehingga saya saat itu walaupun tidak ada dukungan dari anak-anak saya karena saya pernah melakukan bisnis tapi belum pernah sukses gitu loh. Saya hanya kalau boleh dibilang menghabiskan uang saja gitu walaupun produk-produknya bagus gitu ya tapi ya belum pernah sukses lah gitu loh gitu. Jadi saya dukungan dari anak, bener Bunda mau mengerjakan ini, saya sampai digituin sama anak saya ya, sampai akhirnya udahlah Bunda kerja yang normal aja gitu, ngapain bisnis-bisnis gitu. Saya justru karena saya berpikir saat itu saya memang dalam kondisi yang tidak bekerja teman-teman, karena perusahaan saya waktu COVID tutup, saya dirumahkan. Saya saat itu hanya saya benar-benar bagaimana caranya cuma bisa bertahan hidup. Saya apa saja saya lakukan, yang penting anak-anak saya bisa makan, bisa sekolah seperti itu. Kemudian saya mendapatkan sampai saya ketemu dengan Livegood ini gitu ya. Sampai akhirnya saya benar-benar yes, ini yang benar-benar yang saya cari. Ini yang saya doa saya gitu. Saya seperti itu gitu. Ini yang doa saya yang saya minta gitu loh, bisnis yang modalnya murah tapi hasilnya bisa unlimited gitu. Ini yang saya cari gitu. Saya hanya bermodalkan kemauan yang kuat ya, kemudian impian saya ingin bisa bermanfaat buat anak saya terutama ya. Saya ingin anak saya pengen punya kehidupan yang lebih baik, yang terbaik gitu ya. Saya ingin berikan seperti itu. Saya juga ingin masa tua saya juga punya income yang nggak nyusahin orang seperti itu. Kemudian saya juga ingin bermanfaat buat banyak orang seperti itu. Dari hanya berbekal itu, saya nurut apa kata mentor. Saya selalu konsultasi dengan mentor saya. Kemudian saya lakukan saja. Kemudian saya ikuti apa yang beliau arahkan gitu ya. Saya lakukan saja ya. Sampai saya di posisi ini ya, seperti itu. Bu Irang, itu, Pak Hardi. Oke, baik. Bu Irang, berarti rahasianya manut mentor? Iya, salah satunya seperti itu. Baik, oke. Terus saya tanya, Bu Irang langsung jawab singkat aja. Seberapa bangga Ibu bisa sampai ke Tanah Suci lewat jalannya Livegood? Seberapa bangga? Kalau saya kasih angka 1 sampai 100, bangganya berapa? 100. 100? Ya. Jadi Ibu bangga banget mengerjakan bisnis Livegood, lalu Ibu bisa sampai ke Tanah Suci? Ya. Oke. Bu Irang, sekarang saya tanya, apakah Ibu siap menuju Berlian pada tanggal 22 November? Sangat siap. Sangat siap. Oke, Ibu stay ya. Oke, baik Bapak Ibu. Ayahanda Bunda, saya mau sharingkan sama Bapak Ibu semua. Sosok wanita tadi adalah menjalankan bisnis Livegood dalam kondisi minus, lalu butuh perjuangan untuk meyakinkan anak-anaknya. Butuh perjuangan untuk meyakinkan anak-anaknya, sampai akhirnya beliau punya prinsip manut mentor dan konsultasi. Ya. Nah, cerita inilah yang harus jadi hot button buat kita Bapak Ibu. Bapak Ibu, Ayahanda Bunda, saya tuh sampai hari ini Bapak Ibu, saya tahzim sama sosok Dr. Sugeng Riyadi Bapak Ibu. Ya. Sampai hari ini, saya tahzim sama sosoknya beliau. Jadi kalau ditanya manut mentor, selain Bu Ireng tadi, termasuk saya Bapak Ibu. Saya adalah orang yang tidak berpikir macam-macam terhadap bisnis. Kalau saya manut sama upline saya, nanti leader saya manut dengan saya. Hanya itu Bapak Ibu. Hanya itu. Pesan yang disampaikan oleh sosok wanita yang sudah sampai ke Tanah Suci lewat Livegood, pesannya itu sebetulnya. Oke. Sekarang Bapak Ibu, saya akan tampilkan satu sosok wanita lagi. Satu lagi Bapak Ibu. Nah, ini orangnya sangat luar biasa ya. Sosok ini sangat luar biasa. Nah, sosok ini juga waktu saya ketemu beliau di Pekanbaru itu lagi tidak stabil.
sedang tidak kondusif komunitas jaringannya. Sampai jaringannya rontok. Sampai beliau pernah berperingkat bronze. Ya, Bapak Ibu. Nih jadi nih teman-teman ya, teman-teman. Jadi kalau ngomong ini sengaja saya tampilkan ini Bapak Ibu supaya nanti Anda tidak down. Jalankan bisnis itu turun naik itu lumrah. Lumrah Bapak Ibu, ya, lumrah. Usaha itu turun naik itu wajar. Tapi yang perlu diingat, kita ini bukan seorang pedagang. Ini perlu diingat, Bapak Ibu. Kita bukan seorang pedagang. Kalau pedagang, habis dijual, putus, sudah selesai. Tidak ada transaksi lain. Kalau pedagang. Tapi kita ini seorang pembisnis. Kita ini seorang networker. Berarti yang dibutuhkan adalah edukasi dan presentasi. Jadi kalau pedagang, nggak perlu presentasi. Nggak perlu pandai untuk menjelaskan. Ya, nggak perlu pandai menjelaskan, tidak perlu pandai mengedukasi. Nah, tapi kalau leader Bapak Ibu, kalau leader, pembisnis, terus seorang entrepreneur, seorang networker, Bapak Ibu harus mampu mengedukasi. Contoh, acara hari ini, acara Zoom hari Sabtu dan hari Rabu tidak boleh ada calon member hadir. Calon mitra tidak boleh hadir di Zoom ini Bapak Ibu. Tidak boleh. Karena ini Zoom khusus untuk pembentukan mental dan karakter. Calon mitra itu hadir di hari Senin dan hari Kamis. Nah, kemampuan Bapak Ibu, Ayah dan Bunda menyampaikan ini kepada timnya penting. Jangan orang sudah gabung, Anda tinggal. Yang penting dia udah gabung, selesai. Enggak begitu Bapak Ibu. Kita bukan pedagang. Kita bukan pedagang. Kita apa? Kita seorang networker. Kita apa? Kita seorang entrepreneur. Kita apa? Kita sebagai seorang pembisnis Bapak Ibu. Jadi mencetak karakter manusia. Dan dicetaknya kapan? Hari Sabtu dan hari Rabu, Bapak Ibu belajar sama Pak Agung Budiarta, sama Kak Maria, itu pembentukan mental, itu dibentuk. Makanya hadir di Zoom. Jangan Bapak Ibu ujuk-ujuk ceritanya, Pak, saya kok jaringannya rontok. Lah, masih ngomong rontok baik. Nah, masih ngomong rontok baik Bapak Ibu. Ya, Pak, ini jaringan saya rontok. Ini gara-gara leader nggak mau turun. Lalu leadernya, lalu ngapain di situ? Kalau lo nggak bina jaringan. Kan begitu Bapak Ibu. Ya kan? Ini bisanya komplain. Ayahanda Bunda, saya mau kasih tahu sama Bapak Ibu. Hari ini ada sosok wanita yang jaringannya rontok. Ya. Jaringannya rontok sampai ke bronze. Tapi beliau nggak menyerah Bapak Ibu. Beliau nggak menyerah. Upline-nya sudah tidak aktif. Beliau nggak menyerah. Recovery dalam waktu 6 bulan. Beliau bisa beli mobil. 6 bulan Bapak Ibu, beliau bisa beli mobil. Beliau bisa umroh, berangkat sama suaminya Bapak Ibu. Jadi jangan lagi ada Anda sosok leader ngomong begini, Pak, ini jaringan saya rontok. Ini gara-gara leader nggak turun. Lah, lu kan leadernya, bro. Kamu kan pemimpinnya. Kamu dong tampil di situ. Ini saya tampilkan sosok wanita Bapak Ibu. Dia bisa berangkat umroh, dia bisa beli mobil setelah jaringannya rontok. Jadi Bapak Ibu, ini kita leader loh. Ya, enggak, kayaknya boten pareng ya bahasa Jawanya gitu, kayak Kak Maria bahasa apa namanya? Bahasa Surabayanya yang lembut apa ya? Gitu. Enggak pantas kalau sosok leader tuh ngomongnya tuh, Pak, ini jaringan saya rontok nih.
Gara-gara leader nggak turun. Lah kamu kan leadernya. Kamu kan pemimpinnya di situ. Ya, ini Bapak Ibu. Ya, kan saya ngomong sama leader semua nih, ya kan. Boten angsal katanya. Oh ya, boten angsal. Boten pareng. Nggak boleh gitu. Iya, leader tuh nggak boleh ngomong kayak gitu. Bapak Ibu, ya. Mana Pak Hardi? Nah, ini dia. Ya, mana Pak Hardi? Pernah peringkatnya sampai ke bronze. Habis jaringannya. Dari gol turun habis. Sekarang dia sudah gol. Jaringannya bertumbuh. Dia bisa beli mobil. Bisa berangkat ke Tanah Suci berdua sama suaminya. Jadi kalau presentasi dari SGR Academy hari Senin dan hari Kamis mencapai impian, itu bukan pepesan kosong Bapak Ibu. Ya, bukan pepesan kosong. Benar nggak Pak Hardi? Nih saya panggil orangnya ya Bapak Ibu. Namanya saya nggak tahu nama lengkapnya siapa. Nur Hasanah. Ah, orangnya mana? Kakak Nur Hasanah. Mana orangnya? Kakak hadir nggak nih? Kana. Hadir dong Pak, masa nggak hadir? Ah iya. Kakak ini kan baru pulang umroh sama suami. Kapan Iya, benar. pulang umrohnya? Pokoknya 1 hari sebelum bulan puasa kemarin Pak. Jadi ini masih belum bisa move on Pak, masih terharu dengan keagungan Mekah dan Madinah aja Pak. Oh iya, masih belum bisa move on ya. Oke. Kakak ini kan pernah jaringannya sampai rontok habis. Dari peringkat gol sampai turun. Lah sekarang recovery lagi. Boleh tahu dong apa rahasianya? Rahasianya adalah yakin Pak, yakin dan percaya bahwa saya bisa sukses di Live Good ini Pak. Kenapa saya bilang yakin dan percaya? Karena saya udah melihat, walaupun saya belum punya pengalaman di dunia bisnis, saya udah ngelihat orang-orang yang menjalankan bisnis, ada yang setahun, 2 tahun, 3 tahun dengan modal besar, tapi mereka belum ada belum ada kelihatan hasilnya Pak. Nah saya hanya menjalankan 1 tahun saja Pak, tapi alhamdulillah dengan modal yang minim saya bisa mewujudkan satu persatu impian saya. Jadi saya yakin bisnis ini bisa mengantarkan saya kepada kesuksesan. Nah dengan keyakinan itu membuat saya terus bertahan ada di Live Good begitu Pak. Ya, terus apa rasanya ketika impian kakak tercapai, kakak bisa beli mobil, kakak bisa berangkat umroh sama suami dari Live Good? Hanya pengen nangis Pak. Yang pastinya mungkin kalau di sini nggak mungkin saya nangis. Waktu itu saya udah nangis. Nah tapi yang pasti Pak, saya ingin berterima kasih sebesar-besarnya. Yang pertama kepada Dr. Sugeng Riyadi. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena jadinya saya pengen nangis lagi nih. Tadi udah bilang nggak pengen nangis. Jadi pertama kali terima kasih buat Dr. Sugeng. Kenapa? Karena memfasilitasi pertama Zoom meeting buat kita semua. Kedua Basecamp Pak, pasti. Di awal saya bergabung di Live Good ini Pak, sama seperti yang lainnya mungkin dalam kondisi yang benar-benar sedang terjatuh, di mana untuk nggak punya modal untuk bisa bertemu dengan orang, mungkin untuk mempresentasi. Nah, Dr. Sugeng menyediakan fasilitas di mana beliau tidak pernah berhenti setiap hari, dari bahkan mungkin waktu itu Pak, sampai dari pagi sampai malam sampai sore nggak pernah berhenti saking semangatnya. Dan saya ada di sana kalau saya bilang saya memanfaatkan apa yang dilakukan Dr. Sugeng. Nah di situ saya terbawa dan perlahan perubahan ekonomi saya terjadi di situ. Jadi saya bilang saya terima kasih sekali dengan Dr. Sugeng yang udah memberikan fasilitas, baik itu tempat maupun fasilitas Zoom, membuat saya bisa bertumbuh, membuat saya bisa belajar, bisa mengembangkan diri, bahkan bisa merubah ekonomi saya, bisa mewujudkan satu persatu impian saya. Dan yang kedua, saya berterima kasih pastinya dengan mentor saya saat ini, yaitu Pak Hardi. Terima kasih Pak Hardi yang nggak pernah bosan, yang setiap hari mau terima telepon saya, mengajarkan saya, mungkin mau ngomel-ngomel sama saya, kalau saya salah mau ditegur, membuat saya semakin kuat, membuat saya yang tadinya mungkin lembek, membuat saya tadinya mungkin baperan, mungkin saya cengeng atau apa, menjadi semakin kuat. Dan seperti kayak gini, nggak peduli dengan mau ini bisnisnya mereka ada yang jalan atau tidak, yang penting saya tetap maju. Nah itu yang
ilmu dari Pak Hardi yang membuat saya terus maju, terus yakin, terus berdiri tegap di sini ya. Pak Hardi yang selalu meyakinkan saya. Nah, Dokter Sugeng yang memberikan fasilitas untuk saya mendapatkan ilmu-ilmu ini, bahkan yang memberikan memerantara saya dengan Pak Hardi pun itu Dokter Sugeng. Jadi saya benar-benar berterima kasih sebesar-besarnya kepada Dokter Sugeng, berkat informasi dari beliau, berkat fasilitas yang beliau berikan, saya bisa mewujudkan satu persatu impian saya bisa merubah sedikit ekonomi keluarga saya, bahkan saat ini kehidupan saya jauh dari kata yang dulunya tuh sulit banget, dan sekarang ini sudah saya udah bisa yang dibilang saya udah udah mulai sedikit lupa Pak, susahnya dulu tuh seperti apa, karena begitulah Pak, Live Good ini luar biasa menurut saya Pak. Saya sampai lupa Pak. Yang susah banget dulu tuh saya tuh jadi lupa rasanya gimana gitu loh Pak. Gitu. Baik, Kana. Oke, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, ya saya cuma mau pesan sama Ibunda Ayanda yang di ruangan ini ya. Terima kasih Kana standby ya. Terima kasih. Masih ada 2 orang lagi Bapak Ibu ya. Masih ada 2 orang lagi. Beliau ini tadinya Bapak Ibu, kalau kan saya pernah di Pekanbaru ya, saya stay di Pekanbaru 2 bulan. Saya tuh kalau ngelihat beliau sama suaminya bonceng naik motor, itu berdua saya nggak tega Bapak Ibu. Kenapa? Pertama nih, saya cerita, maaf karena saya bukan menggibah, tapi semoga jadi motivasi buat teman-teman semua ya. Ini Bapak Ibu, satu Bapak Ibu, motornya itu joknya dilapisin pakai plastik. Itu saya ngelihat sendiri dengan mata kepala saya Bapak Ibu. Motornya Honda Mio Bapak Ibu, Honda Mio Yamaha kecil itu. Honda Mio Yamaha kecil, dia bonceng sama suaminya. Suaminya itu beratnya mungkin sekitar 70 lah, 60 lebih lah, 60 lebih 70. Anak itu beratnya Bapak Ibu bisa bayangin. Orangnya kayak gitu. Kebayang ya, motor Mio Bapak Ibu. Motor Mio bonceng 2 orang yang berat badannya, anak itu mungkin bisa 80-90 kali berat badannya. Ya, kebayang Bapak Ibu. Ya. Terus pecah ban itu sering banget. Pecah ban di jalan itu sering banget. Kejadian itu dia cerita sama saya nggak bisa bayangin Bapak Ibu. Saya aja nggak tega ngeliat motornya kalau dia duduk bonceng sama suaminya. Saya nggak tega Bapak Ibu. Saya bilang, ini mah memang udah nggak pantas banget pakai motor gitu. Tapi saya mau kasih tahu sama Bapak Ibu semua, inilah perjuangan. Ternyata masa itu tidak lama Bapak Ibu. Kalau bersungguh-sungguh, akhirnya kebeli itu mobil. Sekarang beliau sudah pakai mobil, Bapak Ibu. Sudah nggak kehujanan, sudah nggak kepanasan, Bapak Ibu. Saya ulang, sudah tidak kepanasan, tidak kehujanan, dan bisa berangkat ke Tanah Suci berdua sama suaminya. Ayanda Bunda, saya ulang lagi. Ayanda Bunda, cerita Zoom pada hari Senin dan hari Kamis adalah bukan cerita pepesan kosong. Ya. 2 orang tadi kita belajar Bapak Ibu dari sosok wanita. Sosok beliau, saya tahu perjuangan Ana itu seperti apa Bapak Ibu. Perjuangannya seperti apa sampai dia bisa berangkat ke Tanah Suci. Ya. Perjuangan seperti apa saya paham banget Bapak Ibu. Itu kalau yang selama saya di Pekanbaru nangis di depan saya itu sering Bapak Ibu. Bisa dihitung berapa kali sekali ketemu tuh nangis. Setiap berapa kali ketemu tuh nangis Bapak Ibu. Ya. Kenyang saya kalau dengar ceritanya dia Bapak Ibu. Tapi apa cerita yang dibalik itu semua? Adalah pesan moralnya beliau mau berubah. Nah, sebelum saya akhiri dengan Kak Ana, saya mau tanya, apakah Kak Ana komitmen Kak Ana mau menuju Berlian pada 22 November nanti Kak Ana? Kan saya berdoa kemarin di sana, saya berdoa untuk Live Good, saya berdoa untuk Dokter Sugeng, Pak Hardi, dan semua keluarga besar Live Good Pak. Semoga Live Good di Indonesia semakin besar, dan pastinya saya ingin segera menuju Crown Diamond. Setiap hari selama 12 hari saya ada di Tanah Suci, tidak berhenti saya selalu berdoa untuk Live Good, dan yang pastinya untuk segera menjadi Crown Diamond Pak, bukan Diamond tapi saya pengen jadi Crown Diamond. Wow, Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu, baik Kak Ana, terima kasih Kak Ana stay ya. Oke, Bapak Ibu, ya, cerita 2 orang wanita ini luar biasa Bapak Ibu ya. Cerita 2 orang wanita ini, maksud saya menghadirkan mereka
bahwa biar Bapak Ibu tahu kalau di Live Good itu kita bisa mencapai mimpi kita. Jadi kalau ada orang di luar sana bilang katanya Live Good nggak ada duitnya, ya Live Good nggak ada apa-apanya, Bapak Ibu, saya orang pertama ninggalin Live Good kalau Live Good nggak ada duitnya, Bapak Ibu. gajian 80-90 juta saya sebulan lah, nggak ada duitnya gimana, beli kerupuk mah dapat 1 truk, Bapak Ibu. Eman-eman ya, beli kerupuk dapat 1 truk. Bapak Ibu ya, jadi saya mau ceritakan ini tuh, Kak Maria ketawa. Ya, jadi sosok yang saya tampilkan pada hari ini adalah membuktikan di depan mata ayahanda bunda, ya. Di depan mata ayahanda bunda kalau mereka bisa berhasil menjalankan Live Good. Ya. Turun itu udah biasa, Bapak Ibu. Nah, satu lagi. Pak Hardi, kalau itu mah biasa. Nah, saya mau tampilkan satu ibu-ibu nih, satu ibu-ibu, ya. Satu ibu-ibu, beliau sudah pensiun. Masanya nyaman. Nyaman. Tapi beliau masih ngotot nih, masih mau ngotot, mau berjuang sampai ke Berlian pada tanggal 22 November. Namanya Bu Kasih. Saya juga heran nih sama orang tua satu ini. Pensiun ada, ya kan? Terus hidupnya sudah nyaman. Lu ngapain lagi mau berjuang gitu kan? Dan saya nggak ngerti apa alasannya. Lalu pengen cita-citanya mau jadi Demon lagi 22 November nanti. Kebetulan nanti ada program terbaru dari SGR Academy akan diluncurkan. Dayung bersambut ini jadi ceritanya. Wah, nggak luar, ini luar biasa nih. Bu Kasih, saya mau dengar ceritanya Bu Kasih. Bu Kasih ini kenapa masih ngotot Bu? Mau jalankan Live Good. Mana Ya, orangnya? ada Pak Hardi. Ya, nih, gimana Bu? Terima kasih ya waktu yang diberikan kepada saya pada sore hari ini. Kenapa saya itu kok masih ngotot pengen ada di Live Good? Memang pertama-tama saya ini adalah seorang pensiunan ya Pak Hardi, seperti yang Pak Hardi katakan tadi ya. Jadi saya kepengen tidak hanya saya punya pensiunan dari Telkom, tapi saya kepengen punya pensiunan dari Live Good. Jadi artinya apa? Saya kepengen punya pensiunan yang kedua. Itu mengapa saya itu sampai ya kepengen saya itu tidak hanya punya pensiunan Telkom, tapi saya punya pensiunan di Live Good. Dan saya kepengen di masa tua saya ini finansial saya itu nggak stuck di situ aja gitu loh. Jadi semakin tua kekuatan finansial saya itu meningkat. Jadi bukan malah menurun gitu. Jadi artinya apa? Tubuh saya boleh renta, tapi semangat saya terus tetap masih membara untuk supaya apa? Supaya kekuatan finansial saya lebih kuat. Gitu Pak Hardi. Bu, Ibu Ya. stay dulu situ. Saya mau sharing sama Ibu nih ya. Ibu udah Oke. tahu kalau pensiunan Live Good itu unlimited. Betul sekali. Justru saya tahu itu, makanya saya kejar itu Pak Hardi. Oke, Ya. Ibu. Baik. Ayahanda Bunda, saya mau sharing nih sama Bapak Ibu ya. Saya mau sharing sama Bapak Ibu. Ingat nih, Bapak Ibu, tadi ada sosok ibu-ibu yang sangat luar biasa namanya Bu Kasih. Beliau mau kejar pensiun dari Live Good. Ayahanda Bunda, saya mau kasih tahu satu hal. Ketika Bapak Ibu kejar uang pensiun 2% dari Live Good, itu unlimited. Loh, maksud unlimited gimana Pak Hardi? Kalau bonus yang $10 itu sampai kedalaman 15. Ya, saya ulang. Kalau bonus yang $10, bonus titik yang $10 itu hanya sampai kedalaman 15. Kalau Demon. Tapi plus. Nah ini dia. Plus omset dunia. Inilah sebabnya kenapa seorang Hardi dalam waktu 4 bulan mau kejar Demon, Bapak Ibu. Karena saya tahu Demon itu income-nya unlimited, Bapak Ibu. Tanpa batas. Loh, kok bisa Pak Hardi? Kalau platinum hanya makan 14 level. Platinum hanya makan 14 level. Dari yang $10. Dari yang 850.000 platinum
hanya 8 generasi. Diamond 10 generasi plus 2% omset dunia tanpa batas wilayah kota dan negara, Bapak Ibu. Ini dahsyat. Ini yang tidak pernah orang pikirkan, sehingga dia tergoyahkan dengan bisnis investasi. Dia tergoyahkan dengan bisnis BO, Bapak Ibu. Kalau mereka sadar bahwa Diamond bisnisnya ini bonusnya tanpa batas wilayah, tanpa batas kota dan negara, mereka melek. Mereka fokus, Bapak Ibu. Saya ulang, kalau mereka sadar, mereka melek, mereka fokus, Bapak Ibu. Tapi mereka nggak sadar. Kenapa nggak sadar? Karena jubahnya terlalu besar. Jubahnya terlalu besar, Bapak Ibu. Saya ulang. Diamond itu income-nya tanpa batas wilayah, tanpa batas kota, tanpa batas negara, Bapak Ibu. Nggak ada batasnya Diamond itu income-nya. 2% dibagi rata seluruh dunia. Ini keren, Bapak Ibu. 2,5% dibagi rata seluruh dunia yang berperingkat Crown Diamond. Mau tinggal di Bekasi, mau tinggal di Pekanbaru, nggak ada masalah. Ini orang nggak sadar. Mereka nggak sadar ini, Bapak Ibu. 375 orang yang di ruangan ini sadar Anda kaya, Bapak Ibu. 1-2 tahun kemudian Anda berubah hidupnya, Bapak Ibu. Ya. Beneran, Bapak Ibu. Makanya banyak orang nggak sadar dengan ini. Diamond itu tanpa batas loh income-nya. Tanpa batas. Nggak sadar mereka. Tanpa batas level, tanpa batas generasi. Tanpa batas level, tanpa batas generasi, Bapak Ibu. Itu Diamond. Sekarang baru puluhan juta. Wajar, baru 2 tahun. Tapi nanti kalau sudah 4-5 tahun, Bapak Ibu. Masya Allah, saya nggak bisa bayangin, Bapak Ibu. Beneran, teman saya, Bapak Ibu, di perusahaan sebelah. Sebulan 500 sampai 1 miliar di rumah doang. Sebulan loh, Bapak Ibu, sampai hari ini loh. Itu cuma 74 negara loh. Saya ulang, 74 negara. 74 negara, Bapak Ibu. Hanya 74 negara mereka dapat yang namanya income dari 74 negara itu, Bapak Ibu. Kaya mereka, Bapak Ibu. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Ya. Itulah alasannya kenapa saya kerjakan Livegood. Karena Livegood sudah ada di 200 negara. Otomatis kalau saya bertumbuh, saya berkembang, maka income saya bisa ngalahin mereka, Bapak Ibu. Beneran. Terbukti Miller sekarang di atas 1 miliar income-nya. Ini mereka nggak sadar, Bapak Ibu. Mereka nggak sadar kekuatan Diamond itu luar biasa. Maka saya cuma mau bilang sama Bapak Ibu, apa yang dicita-citakan sama seorang ibu tadi, Bu Sukasi, ingin dapat pensiun, ini harus Bapak Ibu perjuangkan. Jadi kalau gitu gimana? Boleh nggak ngomong begini, Pak, jaringan saya rontok karena leader nggak turun. Enggak, karena lu leadernya. Karena kamu leadernya di situ, kamu nggak pantas ngomong kayak gitu. Kenapa? Kamu leadernya lah. Buat apa ada kamu di situ? Kalau kamu nggak turun, ya kan? Ayo Bapak Ibu, sadar ini income-nya besar, uang pensiunnya besar, Bapak Ibu. Maka kita wajib membina tim kita. Kita wajib mengayomi tim kita. Ya. Luar biasa, Bapak Ibu. Oke. Tadi Bu Sukasi, kita cuma punya waktu sampai jam 5, Bapak Ibu ya. Jadi cuma tinggal 15 menit lagi. Bu Sukasi, sudah ya Bu, Ibu standby. Saya lanjut sama sosok wanita satu lagi. Ini sosok wanita ini. Ya. Pak Ardi, Oke, mohon maaf, siap. saya mau berterima kasih dulu kepada orang yang memperkenalkan saya di Livegood ini. Jadi Oke, bisa saya silakan seperti silakan ini. siapa?
Ya, Ya, ini siapa saya sponsor mau Ibu ini siapa? nah, itu dia mau saya perkenalkan yang mensponsorin saya ya, apa namanya, seorang yang sangat luar biasa. Memang itu ya sudah seperti adik saya, seperti teman saya, seperti sahabat saya kah. Memang saya dari dulu bersama-sama dengan beliau ini ya. Jadi ketika saat kita bersama di kapal yang lama itu memang ya kita sama-sama lah ya. Walaupun income saya di kapal lama itu enggak sebesar upline saya ini gitu ya. Tapi ya sudah lumayan banyak lah ya. Nah, orang yang mensponsori saya adalah seorang ibu rumah tangga yang sangat luar biasa yang menjadi panutan saya juga ya. Karena apa yang beliau lakukan itu ya saya lakukan gitu loh. Jadi saya kesana kemari itu hanya apa ya? Hanya meniru apa yang beliau lakukan gitu loh. Beliau melakukan live streaming, saya live streaming. Beliau melakukan ini, saya itu. Pokoknya semuanya saya ikutin gitu loh. Jadi saya ya memang benar-benar ATM ya, amati, tiru dan manut. Yaitu Ibu Sri Yulianti. Ya, beliau ini sangat luar biasa buat saya ya, karena memang dengan beliau ini saya bisa seperti sekarang ini. Saya kemarin juga bisa umroh dari Live Good Pak Hardi. Jadi sebelum Mbak Ireng saya umroh ya. Wow, Ibu berangkat juga? Wow. Berangkat juga saya. Jadi Wow. saya 6 bulan lah ya, 6 bulan di Live Good saya bisa berangkat umroh, saya pulang Mbak Ireng berangkat gitu loh. Kayak gitu. Jadi memang luar biasa gitu di tim Ratu ini. Jadi pertama Bu Nevi berangkat gitu kan, pulang. Beliau pulang, saya berangkat. Langsung saya pulang, Mbak Ireng berangkat gitu. Alhamdulillah uang dari Live Good Pak Hardi gitu ya. Jadi memang benar-benar Live Good ini nyata adanya. Jadi kalau orang bilang Live Good nggak ada duitnya, ya itu orang yang memang belum tahu Live Good gitu loh. Kalau orang yang sudah tahu Live Good pasti akan mengerjakan dan akan ada hasilnya gitu loh. Jadi kalau yang bilang apa Live Good nggak ada duitnya, ya itu memang orang yang belum tahu Live Good gitu loh. Jadi nggak bisa disalahkan. Berarti nggak tahu atau nggak mau tahu gitu loh, kayak gitu. Nah, terus saya mau berterima kasih juga kepada Dokter Sugeng ya yang telah menghadirkan SGRT-nya ya. Ini sangat luar biasa, menjadi sekolahan yang mencetak leader-leader yang handal dan mencetak apa namanya para pemula menjadi orang-orang yang hebat gitu loh. Saya salut sekali ini dengan yang namanya support system SGRT. Terima kasih Dokter Sugeng dan terima kasih juga mentor-mentor saya, termasuk Pak Hardi. Pak Hardi adalah juga salah satu mentor saya. Ya, terima kasih banget Pak Hardi. Saya menjadi lebih kuat, menjadi lebih dewasa dalam ilmu manajemen leadership-nya ya. Jadi benar-benar Pak Hardi juga luar biasa, merupakan support juga buat saya gitu loh. Dan yang ingin saya pesankan juga satu lagi kepada perempuan Indonesia ya, karena ini temanya adalah wanita-wanita berlian ya. Jadi saya kepengen seluruh wanita Indonesia ini menjadi wanita-wanita yang tangguh, wanita-wanita yang tidak menye-menye kalau kata Bu Sundari ya. Itu wanita yang benar-benar tangguh, wanita yang akan berani meratukan dirinya sendiri. Artinya apa? Kita jangan sampai menginginkan diratukan oleh siapapun, oleh suami, oleh anak, oleh saudara, oleh teman, atau mungkin oleh pacar. Itu enggak, no. Jadi perempuan itu harus berani menyiapkan dirinya untuk meratukan dirinya. Dengan cara apa? Join di Live Good dan kerjakan di Live Good. Maka saat kita akan mencapai puncak diamond ataupun crown diamond, maka kita akan meratukan diri kita sendiri dengan penuh. Apa yang kita inginkan itu akan bisa terlaksana. Demikian Pak Hardi, ini pesan buat perempuan-perempuan biar tidak merasa apa namanya menunggu gitu loh. Karena seseorang yang mengharapkan dan menunggu biasanya akan kecewa. Tetapi kalau kita melaksanakan sendiri, insya Allah Pak Hardi ya semuanya akan tercapai Pak Hardi. Ya, jadi demikian tadi ya para perempuan Indonesia ya, kita siap-siap menjadi wanita yang tangguh, menjadi wanita yang mandiri. Ya, walaupun usia nih sudah seusia saya ini, kita jangan mau ketinggalan dengan yang muda-muda. Semoga usia makin tua kita ya, bukan makin renta. Kalau renta badan oke lah renta badannya, tapi semangatnya masih tetap banyak dan kita masih bersemangat untuk menghadirkan kehidupan yang lebih baik lagi ya, tanpa menyusahkan anak cucu kita nanti. Oke, terima kasih Pak Hardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hardi. Waalaikumsalam. Wah, luar biasa.
2 orang muridnya Bu Yuli hadir, sponsornya Bu Yuli semua. Ngeri ya Bapak Ibu ya. Kayak begitu semua ngomongnya. Dua-duanya udah berangkat umroh, keren ya. Bapak Ibu ya. Jadi ini luar biasa ya. Jadi 3 sosok perempuan yang tiga-tiganya sudah berangkat umroh semua ya. Sudah sampai ke tanah suci semua. Oke. Nah, yang terakhir ini Bapak Ibu, terakhir. Ini wanita juga Bapak Ibu, tapi setengah pria dia. Wanita tapi setengah pria. Beliau ini udah kayak ibu saya, ya. Kami berdua itu setiap hari telepon. Satu hari itu bisa 4-5 kali. Sehari Bapak Ibu. Jaringannya 800 orang rontok di Papua. Rontok Bapak Ibu, habis. Habis Bapak Ibu. Habis. Ya, habis. Tapi beliau nggak nyerah. Beliau komitmen, beliau konsisten, sekarang tumbuh, berkembang. Dalam waktu yang cepat beliau pulih Bapak Ibu. Pulih, sekarang ketemu dengan orang-orang militan. Bukan lagi 10-20, tapi ratusan orang Bapak Ibu. Habis rontok. Tapi beliau happy. Beliau happy. Sampai hari ini beliau happy dan beliau satu hari komunikasi sama timnya itu bisa sampai 60-80 orang. Setiap hari komunikasi. Satu kali telekonferensi itu kan 30 orang. Dia bisa 4 kali, 5 kali tuh telekonferensi sama timnya itu. Dan kemarin itu seharian nggak tidur katanya, siang itu. Sampai pusing katanya. Sampai cerita Bapak Ibu, kalau apa-apa cerita gitu kan. Suaminya itu sahabat saya, namanya Ustadz Gading. Saya, Bapak Ibu, belajar dari sosok wanita ini, jaringannya rontok hampir 800 orang. Bukan 1-2, tapi 800. Tapi emak-emak ini kuat Bapak Ibu. Ya, kita mau tahu resepnya seperti apa. Oke, Bunda Sophie sudah hadir Bunda Sophie? Sudah Coach. Oke, nah ini dia. Aduh, cantik sekali Bunda Sophie ya. Ya, untung Ustadz Gading udah kenal saya, jadi nggak marah nanti ya. Oke, gimana Bunda Sophie? Bunda Sophie ini kan bisa pulih tuh, gimana ceritanya Bunda Sophie? Silakan lanjut. Oke, terima kasih Coach atas waktunya. Semoga pengalaman saya ini bisa manfaat, bukan hanya untuk orang lain, tetapi untuk pribadi saya terutama dan mitra-mitra saya ya. Saya pertama resepnya yaitu 1, perkuat imun tubuh. Perkuat imun tubuh dengan apa? Dengan keyakinan ya. Mohon maaf. Dengan keyakinan. Kenapa? Saya join di Likud itu benar-benar dalam kondisi yang minus. Kondisi yang minus, di mana setiap bulan saya harus membayar rumah. Sementara bisnis dari suami itu anjlok, hancur ketika COVID ya. Saya sudah dimodalin sama anak ya untuk buka ayam potong ya Bapak Ibu. Saya dimodalin 60 juta. Itu habis dalam waktu 1 tahun ya. Karena suami belum bisa move on. Karena pekerjaan yang kemarin itu sampai saat ini ya, itu ada lebih dari sama teman-temannya join itu lebih dari 7M. Dan itu belum kembali. Mungkin itu yang menyebabkan apa ya, suami juga susah move on, dan saya sendiri sebagai seorang istri saya harus menguatkan ya. Saya harus menguatkan suami ya agar dia bisa move on, bisa bangkit ya. Nah, di situ saya berpikir, saya cuma ikut bisnis ya kemarin itu jaringan di mana saya jadi sales ya. Kita tahu kalau di jaringan MLM itu kita selalu jadi sales. Keuntungan saya, kelebihan saya punya banyak mantan mitra, pasien-pasien, karena saya mantan seorang praktisi iridologi ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa bayangkan, 1-2 teman selalu telepon, dia matiin handphone. Nagihnya ke saya, Bapak Ibu, gimana proyek kita? Sementara itu bukan uang kecil. Sementara untuk makan hari-hari aja kita sudah minim Bapak Ibu ya, sudah minim. Belum lagi kita rumah sudah kita jual. Mobil sudah tidak ada. Sementara hutang itu banyak ya. Tapi saya tidak menyerah. Sampai akhirnya saya ditawarkan ya, ditelepon sama upline saya ya, malaikat tak bersayap Pak Gunardi ya waktu itu. Saya sampai berpikir apakah ini jalan yang Tuhan kirim buat saya? Maaf. Apakah ini jalan yang Tuhan kirim buat saya gitu kan?
Ya, nggak apa-apa, Pak. Ini memang apa ya, dari hati saya. Ini pengakuan ya, ini pengakuan ya. Saya betapa bersyukur. Saya betapa bersyukur saya bertemu dengan Lifegood gitu kan. Di mana saya sekarang untuk bayar rumah saya tidak mikirin, Pak ya. Karena sudah ada bonus, pasti sudah ada bonus ya. Yang bisa saya gunakan untuk bayar rumah saya. Dulu saya punya rumah ya, rumah itu habis ya. Mobilnya juga habis, malah utang bertumpuk. Tapi sedikit demi sedikit hutang itu sudah mulai tercicil ya, Pak ya. Saya bersyukur buat makan tidak berhutang, buat mikirin bayaran rumah, ya BTN saya tidak pusing lagi, selalu ada ya. Itu membuat saya merasa nyaman. Tidak ada tempat sebaik Livegood saat ini untuk saya mengais rezeki, Pak, ya. Tidak ada. Karena apa? Satu, ya modal tidak ada. Kedua, ya apa? Kelelahan yang sudah sekian puluh tahun ya saya jalankan network yang dimana saya harus selalu menjadi seorang sales ya, dan itu tidak ada ujungnya. Tetapi di Lifegood saya punya harapan, saya punya impian ya. Semakin saya jalankan Lifegood, semakin sungguh-sungguh saya jalankan Lifegood ya Pak ya, saya akan dapat 2,5% di Crown Diamond nanti. Saya yakin itu. Karena kenapa? Karena sudah tidak ada lagi tempat di luar sana untuk menerima saya bekerja atau menerima suami saya bekerja. Apalagi kalau kita mau bisnis, zaman sekarang itu tidak bisa dengan puluhan juta ya Bapak Ibu, dan sementara itu saya tidak punya modal. Saya di sini merasa bersyukur dan bangga sekali. Kenapa ya? Saya di sini punya mentor-mentor hebat. Saya ada Dokter Sugeng yang sudah memfasilitasi saya dan grup saya ya lewat SGR-nya. Saya punya Kak Lili, saya punya Karita yang selalu ya memiliki ya pengetahuan, wawasan dari Lifegood langsung ditransfer ya ke SGR, di mana kita bisa belajar banyak dari situ. Saya juga punya sosok leader ya 002 ya, Crown Diamond saya di tahun ini, Coach Hardi. Saya jujur, saya kalau tidak sukses saya malu Bapak Ibu, malu. Beliau sudah berbagai macam cara ya mendukung saya untuk saya bisa maju, untuk mitra-mitra saya bisa maju. Itu yang menyebabkan saya, Tuhan kabulkan doa saya. Paling tidak ketika saya sukses di Lifegood, saya bisa membanggakan orang yang sudah banyak berjuang, yang sudah banyak saya repotkan. Saya telepon sehari 5-6 kali Bapak Ibu. Ya, saya itu sudah seperti keluarga ya dengan Coach Hardi. Bahkan Coach Hardi itu tidak bosan-bosannya mengarahkan saya untuk bimbing mitra saya agar mitra saya bisa maju ya. Dan saya punya niat Bapak Ibu, saya punya niat. Suami saya juga sedang punya masalah ya dengan pesantrennya yang tidak bisa sampai sekarang belum bisa ini ya. Jadi saya punya cita-cita suatu saat saya harus punya ya. Saya harus punya sekolahan untuk anak-anak yatim. Saya ingin hidup saya itu hanya manfaat ya. Saya itu sudah dirundung apa masalah-masalah yang begitu banyak. Saya juga sebelum ketemu Lifegood, 2 orang anak saya Tuhan ambil ya. Itu sangat menyakitkan dan itu membuat saya tidak punya semangat untuk hidup. Tetapi begitu saya ada Lifegood, saya mengafirmasi diri, saya ingin kalaupun Tuhan sudah ambil anak saya, kalaupun saya berjuang untuk tidak lagi untuk anak saya, tapi saya bisa berjuang untuk anak-anak yatim di sana, untuk orang-orang yang tidak mampu di luar sana, mereka butuh uluran tangan orang-orang yang mampu. Di situ Bapak Ibu, di situ ya, lewat SGR Team, saya bisa belajar. Walaupun saya walaupun saya gaptek. Dokter Sugeng sudah memfasilitasi ya, anak-anak SGR Team juga selalu ya, setiap kali ada Semangat Zoom Bunda, saya selalu di share. semangat. Terima kasih Dokter Sugeng, terima kasih anak SGR Team ya, anak-anak muda ya. Terima kasih Kak Lili, Kak Rita, special thanks ya buat Pak Hardi ya, karena Pak Hardi begitu banyak Bapak Ibu. Saya sering cerita ke mitra saya, ayo Bapak Ibu maju. Pak Hardi itu dukung kita, nggak sifatnya ya dari ujung rambut sampai ujung kaki kita didukung ya, dengan segala macam wawasan, dengan segala fasilitas kita dikasih, didukung ya. Beliau tidak bosan. Makanya rasanya Bapak Ibu, kalau saya sampai tidak berprestasi ya minimal diamond di tahun ini, rasanya Bapak Ibu paling tidak ya platinum minimal ya, itu udah amat sangat jelek sekali prestasi untuk saya. Itu bukan untuk pribadi saya, tapi saya persembahkan untuk leader saya ya, untuk Pak Hardi, karena beliau begitu banyak jasanya terhadap saya dan terhadap mitra saya. Itu Bapak Ibu ya. Jadi rasa terima kasih saya kepada semua orang, mentor-mentor para diamond ya, kepada seluruh mitra saya berterima kasih karena Andalah sumber kekuatan saya.
ya. Kenapa saya rewel? Kenapa saya ingin semua mitra saya itu maju ya? Karena ingin Anda menjadi orang yang bisa maju, bisa manfaat untuk banyak orang, bisa manfaat untuk Indonesia ya Bapak Ibu, dan terutama nanti pasti orang-orang tersebut akan sangat bermanfaat untuk keluarganya, untuk bapak ibunya ya, untuk anak-anaknya dan untuk semua mitra-mitranya ya Bapak Ibu. Jadi di sini doakan saya ya Bapak Ibu, semoga di tahun ini paling tidak saya sampai ke diamond ya. Saya tidak ada tempat lain sebagus Liput, tidak ada mentor-mentor sebagus Liput ya. Dokter Sugeng, Kak Lili, Kak Rita, Coach Hardi ya, termasuk apren saya ya Pak Gunardi, saya ucapkan terima kasih. Tanpa beliau tidak mungkin Liput akan hadir di kehidupan saya. Tanpa beliau saya tidak mungkin bisa mencicil hutang-hutang saya. Tanpa beliau saya mungkin harus setiap bulan pusing untuk memikirkan saya harus bayar rumah dan bayar yang lainnya, bahkan untuk kehidupan kami sehari-hari Bapak Ibu ya. Saya menangis bukan karena saya ingin apa Bapak Ibu, tidak ya, tapi saya jujur, saya rasa syukur saya yang besar ketemu Laikut, rasa syukur saya ketemu Laikut, di mana di Laikut itu sudah ada wadah, ada mentor ya, dan ini kapal yang terbesar ya. Selama saya jalankan bisnis jaringan 24 tahun saya baru ketemu di Laikut ya Bapak Ibu. Saya sangat bersyukur, semoga mitra-mitra saya terus kuat ya, terus mau kerjasama dengan saya, terus mau saya rewelin untuk bisa mereka untuk bisa menjadi seseorang yang bisa mampu ya, bisa mampu untuk dirinya, untuk keluarganya dan bahkan untuk Indonesia ya. Saya butuh seorang pemuda kata Soekarno, begitupun saya akan guncang dunia dengan 10 pemuda seperti Pak Soekarno seperti itu. Apalagi saya ya Bapak Ibu yang sudah merasakan banyak kepedihan hanya di Laikut tempat saya bisa mengais rezeki. Tuhan berikan jawaban ini buat saya. Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu baik buat saya. Semoga di Ramadan ini semua mentor-mentor saya bisa meraih Crown Diamond ya. Dan saya beserta mitra-mitra saya juga bisa sukses ya. Bisa sukses bersama-sama kita sampai Crown Diamond. Tidak ada tempat lain yang terbaik ya di network ini kecuali Lightwood. Semoga ini manfaat buat Bapak Ibu ya. Saya mohon doanya. Dan saya doakan semoga teman-temanku, mitra-mitraku, ayo kuatkan ya. Investasi dari leher ke atas, Anda harus pandai. Karena dengan pandai Anda berarti Anda punya ilmu. Dengan punya ilmu Anda paham. Dengan Anda paham Anda yakin. Dan dengan yakin Tuhan akan mengantar Anda ke tempat di mana Anda menginginkan kedudukan itu Tuhan berikan kepada Anda. Ya Bapak Ibu, itu saja ya yang bisa saya berikan di sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua mentorku ya, para Diamond ya. Kak Lili, Kak Rita, ya Dokter Sugeng, Pak Hardi, Pak Gunadi dan semua mitra-mitraku. Semoga Tuhan jawab semua doa-doa kita di Ramadan ini dan Tuhan sampaikan ya Bapak Ibu, kita dipantaskan untuk bisa sampai ke peringkat yang kita inginkan ya di tahun ini. Itu saja yang bisa saya berikan, Coach. Terima kasih. Oke, baik. Bunda Sophie jadi nangis, Bunda Sophie. Kenapa? Biasanya nggak pernah nangis, Bunda. Nih, Nggak apa-apa, Pak. Ada saatnya air mata itu harus dikeluarkan agar ketika mendung itu sudah turun, langit itu akan terang dan ringan, Pak. Dia akan bisa menyirahkan matahari lebih cerah lagi, Pak. Oke, baik Bunda Sophie, baik Bapak Ibu. Terima kasih banyak ya Bapak Ibu semua. Kita sudah dapat cerita dari 4 wanita tadi. Beliau adalah sosok leader yang luar biasa Bapak Ibu. Pedulinya sama timnya luar biasa. Ayahanda Bunda, dalam kesempatan kali ini saya mau sharingkan sama Bapak Ibu bahwa nanti akan ada kabar baik dari SGR Academy, bahwa SGR Academy akan meluncurkan program-program terbaiknya buat leader-leader yang masih mau berkomitmen dan masih mau bertumbuh ya. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu akan dapat kabarnya. Saya juga nggak tahu seperti apa programnya, saya cuma dikasih tahu akan ada kabar baik gitu. Nah, Bapak Ibu, pesan saya satu. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau bertumbuh, Bapak Ibu mau hebat, saya tidak bermaksud menggurui ayah bunda semua. Saya juga tidak menyinggung perasaan ibunda ayahanda semua. Mohon maaf ya. Saya hanya berusaha menyampaikan sebuah inspirasi, sebuah pengalaman pribadi saya untuk Bapak Ibu semua. Ya, tidak bermaksud untuk menggurui. Jadi pengalaman pribadi saya, inilah yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Jadi saya cuma minta tolong bukakan pintu maaf yang seluas-luasnya bila mana
Bapak Ibu mendengar kata-kata dari 4 peserta tadi, dari saya ataupun dari MC. Bukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kami juga masih belajar Bapak Ibu ya. Baik ketika Bapak Ibu menemukan ada satu presentasi yang salah dalam diri kami, Bapak Ibu bukakan pintu maaf, karena di bulan yang baik ini kita sama-sama belajar Bapak Ibu ya. Maafin saya, al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal munkarin. Kebenaran itu datangnya dari Allah, kesalahan dan kehilapan dalam lidah saya bertutur kata itu datangnya dari pribadi saya. Bukakanlah pintu maaf yang seluas-luasnya. Baik Bapak Ibu, pesan saya satu, Anda stay di Live Good, Anda akan mendapatkan sesuatu yang Anda impikan. Karena sudah ada 4 orang yang membuktikan mimpinya tercapai. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih banyak.